Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas prototipe Fisika Dasar 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Akbar. Perkenalkan, nama saya Ridho Abdillah. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Hermawan. Perkenalkan, nama saya Rifki Dermawan. Perkenalkan, nama saya Tio Gunawan. Hasil dari tugas prototipe kami yang bertemakan tentang alat pendeteksi air hujan. Kenapa sih kami memilih tema ini? Alasannya karena untuk mengurangi tingkat kecerobohan manusia tentang datangnya hujan. Dan juga alat ini bisa diimplementasikan di dunia industri seperti pengendalian sistem otomatis dan manajemen energi dan keamanan lalu lintas. Dan ini juga bisa diimplementasikan di UMKM seperti bisnis kecimpring, bisnis kerupuk, dan bisnis ikan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama ada tang potong, ada solder, ada timah solder, ada lem tembak, dan ada gun lem tembak, dan satu lagi semprotan air. Dan selanjutnya ada avometer untuk menentukan tegangan. Dan untuk bahannya yaitu ada lampu 1,5 ampere, ada modul PCB, ada buzzer 3-24 volt, ada switch on off, sama ada kabel extension, ada adaptor 5 volt, sama panel sensor hujan. Ini di sini ada kabel extension, ada adaptor 5 volt, ada kabel buzzer 3-24 volt, ada switch on off, sama ada modul PCB, lampu 1,5 ampere, dan terakhir ada panel sensor hujan. Oke, untuk selanjutnya ada cara kerja dan fungsi alat ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari prototipe yang kami buat. Oke, jadi kabel extension arus 220 volt ini dia mengalir dan dialirkan ke adaptor 5 volt. Lalu adaptor 5 volt bisa dilihat di sini. Dia itu mengalir ke switch on off, lalu mengalir lagi ke modul PCB. Nah, modul PCB di sini dia tuh berfungsi untuk menghubungkan dan mengorganisir komponen-komponen elektronika dan memastikan arus listrik itu terhubung antara komponen-komponen yang lainnya. Lalu di sini dia mengalir lagi ke buzzer. Buzzer ini itu tegangannya 3-24 volt. Lalu mengalir lagi dari modul PCB ini ke lampu 1,5 ampere. Lalu untuk ininya ada rangkaian listrik di sini yang masuk ke dalam rumah-rumah ini. Dia itu terhubung ke panel sensor air hujan. Nah, langsung kita uji coba aja ya. Oke. Sebelumnya kita
di sini ada switch, kita nyalakan dulu. Nah, nah, jadi tandanya dia menyala itu ada lampu indikatornya. Kita ke bawah. Nah, di sini ada lampu indikatornya berwarna merah di modul PCB-nya. Dan untuk pengetesannya kita seperti ini aja. Kita tes ya. Nah, jadi apabila si sensor air hujan ini terkena air atau air hujan gitu yang udah mulai turun, jadi dia akan terindikasi buzzer bunyi dan lampu 1,5 ampere ini menyala. Nah, jadi ini udah terbukti nyala ketika dia kena air. Lalu sebenarnya ada dua opsi atau dua cara untuk mematikan si indikasi bunyi dan lampu ini. Jadi yang pertama, dia tuh bisa kita matikan switch off-nya ke atas. Nah, maka buzzer dan lampu ini akan mati. Cara kedua, dia tuh ada di panel sensor air hujannya. Ketika kita elap atau kita keringkan atau enggak nanti mungkin implementasinya kering karena matahari gitu ya. Sensor ini tidak akan mendeteksi adanya air hujan lagi dan buzzer nyala, buzzer bunyi dan lampu akan hilang. Nah, gitu. Oke, jadi di sini kenapa kita menggunakan dua indikator? Yang pertama dari bunyi dan juga yang kedua dari lampu. Bunyi di sini ketika ada buzzer berbunyi atau bunyi sing ting ting itu bertanda bahwa panel hujan bahwa si sensor panel hujan ini terkena air hujan yang menandakan bahwa hujan akan turun. Makanya si buzzer ini bunyi. Dan yang kedua, kenapa kita menggunakan lampu indikasi di sini? Mohon maaf untuk yang tuli tidak bisa mendengar. Ketika dia melihat lampu indikator ini nyala, berarti dia tahu bahwa air hujan itu terkena si panel hujan ini dan bertanda bahwa hujan akan turun. Jadi si tuli itu juga bisa mengantisipasi apa yang harus dia lakukan ketika hujan turun. Oke, kesimpulannya setelah dilakukan pengamatan, pengujian, dan perancangan pada alat pendeteksi sensor hujan berbasis raindrop sensor menggunakan buzzer dan LED, dapat dilihat semua rancangannya bisa bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Mungkin harapan kami ke depannya semoga modul atau prototip ini bisa dikembangkan, bisa di-upgrade ke level yang lebih tinggi lagi supaya bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Tidak hanya digunakan untuk perusahaan saja, tapi semoga bisa digunakan di pemukiman warga atau juga rumah tangga. Jadi semoga prototip ini bisa bermanfaat ke depannya untuk semua orang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay it down.